Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Radiasa, kembali lagi bersama kami, saya Levia. Saya Desi, Di edisi ketiga, Jejaka melalui Halo JPN. Di edisi ketiga ini kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Edo Putra Utama SH, Kasubsi Penuntutan Tipidum Kejari Bengkulu Utara. Pada edisi ketiga, Jejaka melalui Halo JPN, kita akan mengangkat dengan topik yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Baik Bapak, pada hari ini kita akan membahas anak yang berhadapan dengan hukum. Apa sih anak yang berhadapan dengan hukum itu Bapak? Baik, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, itu ada yang namanya dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum ini antara lain adalah anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Kalau untuk anak sebagai pelaku itu yaitu melakukan suatu tindak pidana. Kalau untuk anak sebagai korban, anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Sedangkan anak sebagai saksi itu anak yang menjadi saksi di suatu perkara tindak pidana. Kalau untuk anak sebagai pelaku itu adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Dari umur 12 tahun hingga umur 18 tahun itu anak sebagai pelaku. Kalau untuk anak sebagai korban, itu anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan untuk anak sebagai saksi, itu anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Tetapi kalau untuk anak sebagai saksi itu, kalau dia di bawah 14 tahun, di bawah 15 tahun, pada saat memberikan keterangan di persidangan, dia tidak dilakukan sumpah. Sedangkan untuk anak yang memang sudah berusia di atas 15 tahun, itu ketika dia sebagai saksi memberikan keterangan di persidangan, dia dapat disumpah dan keterangannya menjadi salah satu keterangan yang penting untuk dalam pembuktian, seperti itu. Cuman kalau dia di bawah 15 tahun, dia bisa memberikan keterangan di persidangan, tapi terhadap keterangan tersebut tidak dilakukan sumpah. Jadi sebagai keterangan tersebut sebagai alat bukti petunjuk saja, seperti itu. Tapi tetap didengar ya Pak ya, keterangan misalkan anak itu masih berusia 9 tahun. Dan mungkin ada kasus kayak KDRT misalkan Pak. Nah hanya si anak itu yang melihat saksinya. Tapi dia masih umur 9 tahun ya Pak ya. Berarti dia cuman sekedar dijadikan saksi petunjuk aja gitu Pak. Ya, walaupun dia masih berumur 9 tahun, itu keterangannya tetap didengar di persidangan, tapi keterangannya tersebut hanya sebagai petunjuk saja untuk membuat terang terhadap suatu perkara tersebut gitu. Oh iya, berarti setiap saksi itu harus wajib ya Pak disumpah di dalam persidangan gitu ya Pak? Ya, kalau sebenarnya yang untuk menjadi saksi itu sebagaimana alat bukti keterangan saksi itu yang bisa memberikan keterangan di persidangan itu adalah saksi-saksi yang memang disumpah. Jadi kalau memang saksi tersebut tidak disumpah, jadi keterangan tersebut sebagai petunjuk saja, bukan sebagai alat bukti keterangan saksi, seperti itu. Jadi Pak, kita ada mengenal dalam istilah hukum itu diversi ya Pak ya? Ya, diversi. Apa sih Pak diversi itu? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi itu adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan keluar proses peradilan pidana. Jadi yang awalnya itu setiap suatu perkara pidana itu dilakukan di proses peradilan, kalau untuk anak ini diupayakan penyelesaiannya itu di luar proses peradilan pidana. Kenapa gitu Pak? Jadi karena anak kan spesial nih. Iya. Nah, di dalam undang-undang sendiri sudah diatur terkait dengan anak. Undang-undang perlindungan anak. Ya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi untuk anak yang masuk dalam kategori bisa kita lakukan diversi, itu adalah memang perkaranya itu ancamannya tidak lebih dari 7 tahun. Dan syarat kedua, anak tersebut belum pernah melakukan tindak pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana itu. Untuk tahapan-tahapan yang diversinya apa saja? Jadi kalau tahapan diversi itu di dalam undang-undang setiap
tahap itu wajib dilakukan upaya diversi, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pengadilan. Jadi di tahap penyidikan, penyidik dalam hal ini polisi itu wajib mengupayakan diversi dalam hal suatu perkara tindak pidana yang dilakukan anak tersebut memang memenuhi syarat-syarat tadi, yaitu ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kalau di dalam penyidikan sudah dilakukan proses diversi tetapi gagal, karena untuk tercapainya suatu diversi itu, kesepakatan diversi itu, yaitu salah satunya adalah adanya perdamaian yang diberikan oleh korban. Nah, kalau disepakati, misalnya korban menyepakati untuk damai kan, baru bisa dilakukan diversi. Cuman kalau memang dia tidak berhasil, dalam artian korban tidak setuju untuk damai, itu dinaikkan ke proses penuntutan. Dalam artian di sini penuntut umum. Penuntut umum wajib untuk melakukan upaya diversi terlebih dahulu. Karena bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban diversi, itu ada ancaman pidananya. Polisi yang tidak melakukan diversi itu ada ancaman pidana, penuntut umum yang tidak melaksanakan diversi ada ancaman pidana, dan hakim yang tidak melaksanakan diversi ada ancaman pidana. Kalau juga di jaksa atau di penuntut umum itu tidak berhasil, itu nanti diupayakan di pengadilan lagi. Kalau memang nanti di pengadilan itu berhasil, berarti untuk perkara anak ini bisa dihentikan melalui jalur diversi. Cuman kalau memang tidak berhasil juga di pengadilan, itu berarti lanjut ke proses persidangan, seperti itu. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas tentang diversi. Ada juga istilah hukum itu restitusi Bapak. Apa yang dimaksud dengan restitusi itu Bapak? Terkait dengan restitusi itu adalah pemberian ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Nah, atas kerugian korban, yaitu kerugian berupa material ataupun imaterial atas perbuatan pelaku terhadap korban. Jadi restitusi ini bisa juga diberikan kepada anak sebagai korban. Nah, untuk restitusi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pemberian restitusi kepada anak sebagai korban. Jadi untuk pemberian restitusi ini bisa diajukan dalam tahap penyidikan ataupun tahap penuntutan. Jadi ketika anak sebagai korban melalui orang tua atau wali ingin mengajukan restitusi, itu bisa diajukan kepada penyidik pada saat tahap penyidikan. Nah, itu bisa diajukan kepada penyidik terkait dengan restitusi dan besarannya. Kalau untuk besaran restitusi itu penyidik bisa meminta bantuan kepada LPSK untuk menentukan besaran berapa restitusi yang bisa dimintakan kepada pelaku. Untuk permohonan restitusi itu, kalau misalnya tidak dibayarkan, itu bisa diganti dengan pidana penjara pengganti, gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa atau tidak sanggup untuk membayar restitusi. Tapi kalau sekarang itu dalam tahap penyidikan, penyidik bisa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku. Nah, jadi dia bisa melakukan penyitaan terlebih dahulu kepada harta kekayaan milik pelaku. Nanti pada saat selesai restitusinya itu dilelang, harta kekayaannya dilelang untuk melakukan pembayaran restitusi. Baik Bapak, terima kasih atas ilmu yang kita dapat pada sore hari ini, yaitu tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat mengedukasi masyarakat semuanya. Baik, jadi untuk masyarakat yang ingin memperoleh informasi yang lebih banyak atau lebih lanjut, itu bisa berkomentar di kolom komentar dan juga bisa bertanya melalui Halo JPN. Saya berharap juga Jejaka melalui Halo JPN ini terus berkembang, jadi dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat yang lebih luas lagi, seperti itu. Baik, kami mohon pamit undur diri. Saya Levia Ramda Sartika. Saya Desi Trianti Azari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.